Nah, jadi maknanya tarawih ni bisa dikerjakan berjarak. Ndak mesti los 20, ndak mesti los sampai 23, ndak mesti marak ni. Kan arti tarawih ni slow, santai. Summiyat tarawihu tarawihan li'anna as-sahabata radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yatarawahuna fi kulli arba'i rakaat. Sudah di booking Ramadan itu laris sekali bulan Ramadan. Kenapa umrah bulan Ramadan paling laris? Karena sabda Nabi dijelaskan di dalam hadis sahih, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Sai umrah elek bulan Ramadan pada pahala kanca haji kanca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyalah sebabnya masyaallah membeludak luar biasa. Namun pelonggong kayun berdaftar, baut berdaftar lengan Pak Ape. Tidak ia orang berdaftar. Atau lengan dapat tuan guru juga bisa. Terserah pelonggong lah, mau dari mana saja terserah pelonggong. Nah, jadi tidak masalah, tidak mesti bersama dia, tidak mesti bersama Pak Ape. Terserah pelonggong juga. Yang penting pelonggong wikan kemuliaan keistimewaan yang namanya umrah sekali di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji kanca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah luar biasa. Dari segi pahala belian mau pahala umrah di bulan Ramadan kanca umrah bulan haji. Nah, itulah sebabnya yang terlambat dari jam berapa tadi? Kurang lebih jam 2:30 lah. Dari jam 2:30 nunggu jamaah-jamaah yang belum antar koper. Kalian tatung kita cek, kita tulis namanya, kita hitung jumlahnya, kita periksa apa isinya. Dan isi apa namanya yang terlarang. Ya itulah yang perhatikan tadi. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Nah, jadi pada pengajian kita pada malam niki adalah pengajian tentang nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Yang pelonggom sejari dengan beriman wajib tahu cerita sejarah kelampan turunnya Al-Quran ke dunia niki. Tidak terjadi dengan beriman aku diri terjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tahu cerita sejarah turunnya Al-Quran ni merupakan keaiban, merupakan aib lucu bahasa makin. Aku dirin beriman, aku dirin Al-Quran kitab sucinya, tapi dia tidak tahu sejarah cerita Al-Quran diturunkan diterima oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Apalagi pelongoh ni bisa memahaminya, mengerti Al-Quran. Memang Al-Quran tidak cukup hanya diperingati nuzulnya. Yang lebih penting adalah Al-Quran ni dipahami, dimengerti beserta diamal. Bagaimana pelongoh bisa mengamalkan Al-Quran kalau pelongoh tidak pahami, tidak mengerti Al-Quran? Makanya syukurlah di desa Pelunggung kita punya pondok pesantren. Melalui pondok pesantren ini akan kita robah. Dengan adanya pondok pesantren, biji jari bayi baluk Pelunggung seakan datang tidak sama nasibnya dengan Pelunggung. Pelunggung wah terkadang setengah losin bayi dek deman apal kunut. Apa sebab darat dengan aja? Darat pondok pesantren. Tidak. Banyak di dusun-dusun, di desa-desa. Banyak yang linsir-linsir nikman apal kunut jamaah. Kan ada pondok pesantren. Oh papu, amak kakek apa je sebab pelungguh di apal kunut. Jadi wah ngaji, wah tajah lagu lain, searan lain. Macam alasan dengan roak ceket meralasan. Apa sebab dan diapal kunut?
lah kunut nutuk sekat nutuk diet pahit laet nutuk sulit. Ia alasan, berbagai macam alasan. Dari itulah, dengan sebab adanya pondok pesantren madrasah Pelunggom Sami, bija jari ni kesila tidak akan sama nasibnya dengan Pelunggom. Justru bija jari Pelunggom akan lebih baik dengan Pelunggom sebagai orang tu. Bija jari Pelunggom sudah mulai menghafal Quran, mulai belajar Al-Quran, mulai belajar ilmu tajwid. Apa katanya di Batu Ngompal itu? Kuning di Batu Ngompal. Jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik tidak karuan. Tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran, rajin berguru pada ahlinya. Tahu berguru adalah pada ahlinya, yang ustadznya. Sejarahnya di Karang Batu Ngompal niki, besar kepala takut teguran, saling salahan. Karena di Masjid Kelayu niki cerita dari almarhum Bapak Maulana Syekh. Cerita dari pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat. Singkat cerita, dengan tadarusan datang sak ngaji lekan Kelayu, sak ngaji lekan Pancor. Saling salahan, aku dirin kena doa. Sak lekan Pancor kance lekan Kelayu lain-lain unin baca. Arak sak kena baca Quran. Isa sulsilatil ardu silsalaha. Lah bagus aku. Lekan Pancor lain, apunin baca. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Keduaan salah. Itulah ditegur oleh guru besar kita, besar kepala takut teguran. Malu berguru Quran, besar kepala. Ya, setelahnya. Bacalah apa? Lupa. Jaranglah. Anda setelahnya. Baik itu kan sudah tadi. Jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik tidak karuan. Malu berguru, tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran, rajin berguru pada ahlinya. Terus kata pakir terus tak kayaknya dek kapal. Baca olehmu bacaan Jibrilah, jangan membaca bermain gila. Man ilahi dalam tanzilah, wartilil Qur'an tartila. Ini tegurannya ini. Jangan berbaca bermain gila. Ada Isa sulsilatil, ada Ijajul jilatil. Keduanya salah. Nah, dari itulah dengan adanya pondok pesantren, dengan adanya pembimbingnya, dengan ada pembinanya, yang yakin bija jari Pelunggom nanti akan menjadi hafiz, akan menjadi orang yang menghafal Quran, bisa membaca Quran, memahami Quran, ngerti Al-Quran, dan bisa amalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ciri tanden umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang paling mulia, paling istimewa adalah jika belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Aku diri menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagu ni nuah belajar Quran atau ndak mau mengajarkan Al-Quran,
burung secukup syarat jadi umat yang terbaik. Dan itulah jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menuzulkan Al-Quran, turunkan tiang pelunggum sami Al-Quran nike untuk Nabi, untuk pelungguh baca, untuk pelungguh pahami, untuk pelungguh mengerti, untuk mencapai meraih adik tican isi Allah yang namanya hudal linnas. Baru pelungguh akan mendapat petunjuk, baru pelungguh akan mendapat hidayah dari Allah jika pelungguh baca Quran. Dzalikal kitabu la raiba fih. Terus hudal lil muttaqin. Quran ni kejari petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Tentu lil muttaqin, dengan sak baca Quran. Mumbe angkun pelonggom mau tersadik isi Allah, hidayah isi Allah, kalau pelonggom tak pernah baca Quran, kalau pelonggom tak punya Al-Quran. Mana-mana berdui Quran wasilah ndik jak mampu apal Quran, paling kurang terberdui Al-Quran. Yang yakin umat Islam akhir zaman di selapu berdui Quran makin nike yang kita sedihkan. Ngaku diri beriman bilang bulan Ramadan memperingati nuzulul Quran, lagu ndik sadar hal yang paling gampang, hal yang paling murah gampang kita amalkan memiliki Al-Quran. Ternyata ndik neman bau selapu terberdui Al-Quran. Coba sila evaluasi diri pelungguh masing-masing. Misalnya sopok balik kancil delima, ada suami, ada istri, 3 anak. Syukur-syukur kalau Al-Quran ada 2. Syukur-syukur nih. Seyogianya adik maka 5 berdui Quran. Tapi alhamdulillah lamun HP selapu berdui HP. Seningan berdui HP, semamen berdui HP, biji jari berdui HP. Alhamdulillah. Lagu ternyata Al-Quran tidak semua kita memiliki Al-Quran. Lamun tuah Al-Quran dek debedui, lamun Al-Quran pelungguh mendarat elik balin berembitan tak baca Quran. Bagaimana kita akan pahami Al-Quran? Bagaimana kita akan mengerti Al-Quran? Syarat utama Quran bisa dibaca, syarat Al-Quran bisa dipahami dan bisa dimengerti, harus dibedui Al-Quran. Umat Islam akhir zaman, apa nih lagunya? Jarang yang baca Quran, kebanyakan baca koran. Apa pun di kapal lagu dan seterusnya. Lawan ketuang Pak Apeng masalah lagu. Ya, itulah dia aja masalah. Nah, dan itulah makanya pada pengajian niki yang akan sampaikan kepada pelungguh-pelungguh sami sejarah Al-Quran diturunkan. Secara ringkasnya bahwa Al-Quran diturunkan 2 kali. Pertama secara sekaligus, yang kedua secara berangsur-angsur. Al-Quran yang turun sekaligus dari Allah ke Baitul Izzah bila harfin wa bila sautin, ndarak suaren, ndarak huruf, ndarak ruwe. Quran salekan Allah ke Baitul Izzah. Quran yang turun sekaligus yang dari Allah ke Baitul Izzah sandara ruwe, ndarak suaren nikelah yang turun di bulan Ramadan. Nikelah yang dimaksud dengan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Elek bulan Ramadan tahun turun Al-Quran. Be Al-Quran sak turun di bulan Ramadan,
yang ke Baitul Izzah, yang tanpa huruf ada tanpa suara. Nikalah yang turun di bulan Ramadan. Nikalah yang turun sekaligus. Nikalah yang turun 30 juz, yang 114 surat yang di bulan Ramadan nikah. Nikalah yang pertama. Yang kedua, Al-Quran turun secara berangsur-angsur lekan Baitul Izzah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikah bukan hanya di bulan Ramadan. 23 tahun, 23 tahun kengone Al-Quran turun, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi semua bulan pernah terjadi. Al-Quran yang turun berangsur-angsur nikah, Quran yang ada suaranya, Quran yang ada hurufnya, Quran yang ada rupa warnanya. Asalnya satu, nenek doang leman, Allah Ta'ala doang leman Quran nikah. Tidak ada dari selain Allah. Cuman nikahlah perbedaannya. Nikahlah sejarah secara umum nuzulnya turunnya Al-Quran. Ada yang sekaligus, nikahlah yang terjadi di bulan Ramadan, tanpa perantara malaikat Jibril, tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Sementara Al-Quran yang turun berangsur-angsur, nikah melalui malaikat Jibril, punya suara, punya huruf. Turunnya Masya Allah bukan hanya di bulan Ramadan, tapi semua bulan pernah terjadi. Bayangkan 23 tahun silam lamanya Al-Quran diterima oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Quran yang turun 23 tahun melalui malaikat Jibril alaihi salam nikalah yang pelunggup-pelunggup sami peringati kenang kembali pada pengajian malam makin ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tujuan Allah, pakayunan Allah, turunan ican yang pelunggup sami Al-Quran tentu dijelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah hudal linnas. Adik narak jari cerita badak tiang pelunggum berbicara tekanci Allah, berbicara adab akhlak tekanci pada pajak Allah. Isi Al-Quran ni menceritakan cerita badak tiang pelunggum berembe akhlak tekanci Allah, berembe akhlak tekanci pada pajak Allah. Pelungguh berwudu, pelungguh sembahyang, ni ke akhlak tekanci Allah. Enden akhlak tekanci Pak Kadus. Pelungguh sembahyang bukan akhlak dengan Pak Kadus. Enden akhlak tekanci Tuan Guru, tapi akhlak kita dengan Allah. Pelungguh berpuasa bukan akhlak dengan orang tua, bukan akhlak dengan Pak Jokowi, tidak, tapi akhlak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam Al-Quran. Demikian juga isi Al-Quran nikah. Tujuan Al-Quran diturunkan adalah menceritakan akhlak yang pelungguh dengan sesama Islam. Berembe akhlak tekan pada manusia. Misalnya adalah wabil walidaini ihsana, wajib berbakti kepada orang tua. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ndak bentak-bentak, ndak omeh-omeh, ndak engosin dengan toak tenikit. Adab dengan siapa? Dengan sesama manusia. Wa iza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Menam, hanya nama. Jika ada yang bersalam kepada pelungguh, balas salamnya dengan jawaban yang lebih baik. Assalamualaikum, pelungguh jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Arak dengan bersalam assalamualaikum warahmatullah, pelungguh jawab lebih hebat
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arak dengan bersalam kepada pelungguh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelungguh jawab dengan jawaban yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwan. Istilah dengan tawaknu bedia. Apa bahasa pelungguh papeng bedia? Lamun bahasa gelanggang nu bedia. Misal tiang datang jobalin Pak Apeng jauh Ambon. Apa ke tebing si Pak Apeng bareh beras. Iaran bedia bahasa lain adik-adik ya. Ini namanya bedaya bahasa pelungguh di sini. Nah, bahasa tiang bedia. Apa ada lah selain itu. Pelungguh jauhan tek dengan, jauhan tek keluarga, jauhan tek sahabat, jauhan tek pakadus manuk misalnya. Apa tersadik terbarek? Iman kepeng, iman beras enak. Dah sama cerita bembeng. Ya. Arak murid. Nah inilah seorang guru, itulah yang namanya mursyid. Itulah yang namanya murabbi. Sakenan murabbi, sakenan mursyid nike adalah guru yang bisa mengajar batin rohani muridnya. Bukan dia ajar rohaninya, jasmaninya doang, tapi yang dia ajar rohaninya, batinnya. Lamun sekedar guru ajah zahir doang, ustad, guru, tuan guru aran itu, pak guru, ibu guru, cikgu. Akan tetapi jika guru nike bisa mengajar, mendidik batinnya, rohaninya, namanya murabbi atau namanya mursyid. Niki contohnya. Misalnya tiang ajarkan bija jari pelonggom, oh kanak, jika tanganmu kena dengan tain begang, jika tanganmu kena dengan najis, maka wajib kalian basuh dengan air. Apaan bersih no? Pakaian kena dengan najis, wajib dibasuh dengan air. Zahiriyah namanya. Okay? Apabila kena dengan najis mughallazah, wajib terbasuh 7 kali. Salah satunya dengan air. Zahiriyahnya yang kita ajarkan. Akan tetapi jika kita ajarkan adalah sesuatu yang membersihkan batinnya, namanya mursyid, namanya murabbi. Lamun terhasad, lamun terdengki, lamun teriri, lamun terdendam, lamun teriak, lamun takabur, ni isi bersihan. Apa terbersihan? Batin. Apakah tangan pelungguh bisa riak? Tidak bisa riak, tidak bisa pamer tangan niki. Apakah pelungguh misalnya punya HP harga 100 juta? Apakah HP niki ingin disanjung? Tidak mau disanjung HP niki. Apa temeli tersanjung? Hati. Pakaian pelungguh harganya 5 juta. Apakah pakaian niki bisa pamer? Bisa sombong, bisa dendam, bisa iri, bisa dengki? Tidak ada. Yang iri, yang dengki, yang sifat-sifat mazmumat adalah hati. Pelungguh berduin terbalik lantai telu, milih tersanjung balik ni ke? Milih tersanjung balik. Apa yang mau disanjung? Batin. Nah, tatkala ada batin seperti ini ke, berarti ada najis batin di hati seseorang. Ada cara membersihkannya melalui riyadhah, melalui zikir, melalui wirid-wirid, melalui amalan-amalan yang bersifat riyadhah dan mujahadah. Inilah gambarannya. Nggih, yang namanya murabbi, mursyid maupun ya guru nikilah perbedaan. Nah, kita kembali kepada nuzulnya Al-Quran, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala salah satu tujuan, salah satu pekayunan Allah menurunkan Al-Quran nike agar tiang pelunggum sajari panjang Allah tahu caranya, tahu cara adab akhlak tekanca Allah, cara adab akhlak kanca pada panjang
berbakti kepada orang tua, adab kepada sesama manusia, cinta kepada istri, hormat kepada suami, adab akhlak sesama manusia. Sak miskin pelonggom sadik zakat, yang butuh pelonggom bantu dia, peliwat sehingga kepeng, adab akhlak sesama manusia. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukhifu illa bihablim minallah. Napi-napi tek jari mau menjadi tuan guru, mau menjadi ustaz, mau menjadi pejabat, mau menjadi orang kaya raya, lamun dia tahu solah kanca Allah dengan nike ganan jari, dengan zillah, dengan hina, salak jari dengan nike, lamun dia tahu solah kanca Allah, wa hablim minan nas, lamun dia tahu solah kanca pada manusia. Rajin sembahyang berarti bagus hubungannya dengan Allah. Rajin berjemaah, rajin tahajud, rajin baca Quran, berarti bagus hubungannya dengan Allah. Harus sebagus endah kanca pada manusia. Arak dengan toa kita hormati, arak dengan becik, dengan kanak, dengan bebeak kita cintai. Ndak melin toa bu melin terhormat doang, melin tertelilak doang, melin terpati doang jari dengan toa, bukan anak-anak bun kaper-kaper. Ndak bisa seperti ini. Suami wajib mencintai istri, istri wajib menghormati suami. Tahu diri jari dengan mamu bu melin terpati-pati doang, model dengan mamu lombok sana. Separuh lah. Masya Allah, ia dek kanduk ngomeh, ia terpekanduk si manuk jak masalah. Alhamdulillah, sanjung dia istrinya. Tatkala terpekanduk jari janganan adalah impan manuk, lah ngomeh. Napi impan manuk jagung doang jari kanduk, jari jokut, masya Allah, marah dia. Nah, ini namanya tidak saling menghormati dan tidak saling mencintai. Pelonggong sak jari dengan mama, adik dia tahu, adik dia faham, adik dia ngerti. Searan atiangan dengan nina, masya Allah, ingin menyuguhkan yang terbaik, yang terenak untuk sang suami. Lagu karena situasi, kondisi, keadaan ekonomi yang tidak mengizinkan, baru senang tutu bahagia dengan nina, cerita dengan nina ni apa? Kenoh dengan nina pun senang bahagia lalu lamun lengkap isin power. Tentu ni ibu-ibu ndara ina-ina ni ruan ni ya, santriwati doang ada keruan. Luah kan nggih? Ya pun senang bahagia dengan nina lamun lengkap isi pawon, arak nek goreng, arak sing begoreng, iya wah tutu bahagia ni. Lagu lamun minyak sing begoreng doang darak sieun, doang darak sebien, doang darak peneng dengan ini beto kek berutang bareng beto kek nada. Nah, dari itulah makanya pelunggum harus mengerti keadaan istri. Tahu hebat dengan nina Lombok, kesadik kepeng si semamen 20.000 bau jadi 50.000 isi penter. Liwat jual kangkung, jual empak, jual tempe, belanja 15.000, berutang 20.000. Oh, si hebat dengan ini. Ia pun gawe neno, kenapa? Karena ingin menyenangkan, karena cinta, karena hormat kepada suami. Lagu itu sama terkadang dek dengar ngerti. Atiangan dengan nina jumati bilang jelo gorokan semamen pekanduk semamen si bembek aden kolesterol. Oh, isi atiangan dengan nina. Jadi buat terpekanduk si kangkung, isi apapun yang ada, silahkan syukuri. Ingatlah rezeki itu amanah dari Allah. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu, seumur hidup deside Nabi ndak pernah mencela makanan.
Ndin wah keriah minuman desida Nabi, kelas Nabi. Nabi disuguhkan roti kance sambal. Nabi bersyukur dan menyanjung roti kance sambal niku. Nikmal idamu al khallu. Ia sebut kelebat lalu sak meninu. Ia buk hobi lalu arak sambal, arak roti. Itu cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mau kangkung, mau manuk, mau bebek, mau ayam, mau impan manuk, semua nikmat dari Allah yang wajib kita syukur. Dari itulah makanya Al-Quran diturunkan hudan linnas, petunjuk bagi tiang pelonggom sami agar tahu cara adab akhlak sesama manusia, adab akhlak sesama hamba Allah maupun adab akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang tiang cintai, jika tiang pelonggom hanya baik beradab berakhlak dengan Allah, napi jarit zillah, salah jari sila. Demikian juga pelonggom hanya baik sesama manusia, semarang dengan liwat tanjak nek ngupi. Mbak Melayu mami sila ngupi dulu, nyampah dulu, isi tahun beradab berakhlak kepada manusia. Bilang dengan lete singgah kepeng sadik nek doang, isi penter, isi berakhlak kepada manusia. Lagu berjumat nek wah puasa nek milih zillah tak bisa, akan menjadi orang hilang. Seperti itu. Tak bisa. Dua-duanya harus kita berakhlak dengan Allah, harus juga kita berakhlak sesama hamba Allah. Itulah makna hudal linnas. Hadirin jamaah yang tiang cintai, semuanya nikah adalah bukti kecintaan Allah, bukti kepedulian Allah kepada tiang pelonggom sami sebagai umatnya, sebagai hambanya. Allah tidak mau hambanya ada di neraka. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kayun, tidak mau desida Nabi ada umatnya sengsara, ada umatnya di neraka. Tapi pekayunan Allah, kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tiang pelonggom sami semuanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Senang bahagia lekan dunia, senang bahagia ele akhirat, terhindar lekan siksa api neraka. Itulah kehendak Allah. Nikalah pekayunan Allah, nikalah pekayunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya diturunkan Al-Quran. Ada yang pelonggom sami selapu jari dengan sakkeruan. Singkat cerita, Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan sebagai bukti bulan Ramadan bulan paling mulia, bulan paling istimewa. Karena hanya di bulan Ramadan turunnya Al-Quran secara sekaligus. Di bulan-bulan yang lain ya sekejip-sekejip, terkadang 5 ayat, terkadang 1 ayat, terkadang 1 surat. Hanya di bulan Ramadan Al-Quran turun sekaligus. Itulah sebabnya Ramadan menjadi sayyidus suhur, bulan paling mulia, bulan paling istimewa. Yang kedua sebabnya bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia, bulan paling istimewa, karena hanya di bulan Ramadan adanya Lailatul Qadar. Yang ketiga sebabnya Ramadan menjadi bulan teristimewa, bulan termulia, karena di bulan Ramadan amal ibadah tiang pelonggom sami dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Kata Imam An-Nakhai rahimahullah, saumu yaumin fi Ramadan afdalu min alfi yaumin. Puasa sejelo lik bulan Ramadan solahan ketimbang 1000 jelo lik bulan salain. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin. Da baca tasbih, berzikir, baca Quran, bersedekah, beribadah sekali di bulan Ramadan lebih afdal ketimbang 1000 kali di bulan-bulan yang lain. Oleh sebab nike mumpung pelungguh masih berdait kanci bulan Ramadan, tiang mengharapkan kepada pelungguh-pelungguh yang sudah merasa
lekan debajang wah sembahyang wah dendik makin bulan Ramadan kesempatan untuk kada sembahyang. Mara niki kan tiang pelonggoh niki beda-beda. Arak sak pacu sembahyang yen wah ngana kedua pun rajin sembahyang. Sendik man ngana kedua wah sembahyang wah dendik. Sembahyang niki wajib dikada jamaah. Berapa puluh tahun silahkan, berapa subuhnya, berapa zuhurnya, berapa asarnya, maghrib isanya, susah diprediksi kesempatan bulan Ramadan untuk keadaan sila. Karena sekali ngadak di bulan Ramadan solahan ketimbang 1000 kali di bulan-bulan yang lain. Mudahan syarat sebab sak ngadak di bulan Ramadan sang ia sebab bau ketumputan sembahyang-sembahyang sewah puluhan tahun nike bagi sak merasa dek rajin sembahyang. Lagu-lagu terajin sembahyang yang tak perlu. Oh, saya ingat dulu semasa SD tetap ketenak sembahyang senini tuan. Waktu sanawiyah saya masuk pondok pesantren, aman sembahyang ini. Lagu-lagu masih beci, oh masih SD, masih SMP, enggak tak tenak lupit lindung. Alamat tak jarang sembahyang. Itulah sebabnya tiang matur tadi, araan batur tahun rajin sembahyang, yen wah ngana kedua lekan pacu sembahyang. Arak batur arak jamaah ye bun rajin sembahyang ye nuah tangkat jari kadus bun rajin sembahyang. Berarti ye ndek man jari kadus wan sembahyang wah ndek sembahyang nike wajib dikada. Bupira puluh tahun susah nike dihitung. Itulah sebabnya kita manfaatkan bulan Ramadan. Ngadak sekali solahan kace 1000 kali. Sang bau ketumputan sila. Piran dek ngadak kapan-kapan silahkan. Bila perlu jarak sembahyang zuhur malik sembahyang. Allah kesembahyang fardu zuhur kengadakkan Allah Pak. Din perlu kejelasan kek kadak jelo ni, minggu ni, tahun ni, balik ni din perlu. Cukup pelungguh berniat kesembahyang fardu zuhur kengadakkan Allah Pak. Bare jarak sembahyang asar ngeno malik Allah kesembahyang fardu asar kengadakkan Allah Pak. Maghrib isyak dan seterusnya. Lagu ndak ngadak li masjid pada selalu rua telah. Ah ia tak susah kan. Tak jari kadus misal. Tak jari merebot misal. Tak jari imam misalnya. Jarak-jarak sembahyang maghrib Allah ngadak noh kadus rua tadi. Kepenggitan lalu rua li balik tok ngadak nggih. Dasar kepenggitan nampak lalu ruwet lamun telek masjid. Nah, yang kembali selapu kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, Lailatul Qadarnya, nuzul Al-Qur'annya, amal ibadah pelonggom dilipat gandakan, dosa salah pelonggom diampunkan, diamnya pelonggom bernilai tasbih, tidurnya pelonggom bernilai ibadah. Sebut selaku kemuliaan sarani bulan Ramadan sakgen tersadik isi Allah dengan sabau amalan 6 niki. Lamut de bau amalan sak 6 burung dik cukup syarat untuk mendapatkan kemuliaan keistimewaan yang ada di Ramadan, khususnya Lailatul Qadar. Wajib hukumnya yang 6 niki baru tersadik, baru terjarian dengan sak mau kemuliaan Lailatul Qadar, amal ibadah dilipat gandakan, doa dikabulkan dan seterusnya. Mana yang 6 niki? Pertama liman somahu, bagi dengan sak puasa. Lamun ndek puasa ndek tersadik kemuliaan sara bulan Ramadan. Rajin dia bersedekah, rajin dia undang orang berbuka puasa, lagu nia den puasa. Burung tican kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Sa kedua adalah waqamahu imanan wahtisaban, bagi dengan sak minit tarawih. Puasa memang rajin, dik luah absen puasa. Lagu papa tarawih je ado. Telah burung tercukup syarat. Ia terberat tarawih niki. Dari itulah makin tiang jelaskan pelunggum cara tarawih sak molah. Tarawih niki nden mesti tegawe jarak sembahyang isa. Bau tegawe bareng jam 10, jam 11. Niki bagi saabot.
bagi sak malas. Mungkin jarak berbuka pelunggung, kebesuran pelunggung, ngantuk tendem, lelah, sila jam 11 pelunggung terbangun, sila jam 11 sembahyang isya dulu, baru sembahyang sunat tarawih. Bangun kan? Apa alasan demalik? Alasan selanjutnya, dek apal ayat dan lagu. Dek apal ayat pendek, beton alha, beton wal asri, beton wailul likulli humazah, dek napal, sila bangun dek baca ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah waladdallin. Allah jelas tutup menonton. Kali balik tahu nggih. Sembayang mesak. Lamun berjamaah kan ce seninut din tahu bipira ni baca Fatihah dengan waladdallin langsung ruku. Tapi inilah cara yang kedua. Jika pelonggom tidak hafal ayat, pelonggom sembahyang sendirian di rumah, silahkan bau tendik berayat. Apalagi kalau pelonggom kul huwallah sampai rakaat ke-23 kul huwallah bagus untuk ketimbangan di. Fatihah doang sampai rakaat ke-23 sah. Yang ketiga alasan pelonggom lasing sembahyang tarawih ni telulikur rakaat kan witir lah kesuwen setengah jam. Arak doang alasan dengan dik ni. Baun mentelah mondok entah. Sembahyang 4 rakaat, 2 rakaat salam, mau 4. Sila assalamualaikum. Baun rehat dulu. Ngupi dulu arah sekocor dan ngupi. Ya dah buat kupi, silahkan lanjutkan. Karing pira rakaat? Ya karing 16 rakaat. Nggih, balik sembahyang mau 4 rakaat, ya dah balu mau 10. Wah ngumpi, wah tak apa karing. Melin tengodot, buka lompat dulu arah setumpi dulu. Baru lanjutan balik. Boleh, tidak ada masalah. Nah, jadi maknanya tarawih ni bisa dikerjakan berjarak. Tidak mesti los 20, tidak mesti los sampai 23, tidak mesti marak ni. Kan arti tarawih ni slow santai. Summiyat tarawihu tarawihan lianna as-sahabata radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yatarawahuna fi kulli 4 rakaatin. Tarawih bun teparan tarawih karena sahabat istirahat bilang mau 4 rakaat. Setelah 4 rakaat sahabat minum air zam-zam, sahabat tawaf, rehat sahabat. Ya mula asri tarawih ni rehat santai bahasa yang pelungguh. Nggih. Nah, jadi dari itulah jika pelungguh ditinggalkan di masjid, alasan pelungguh bermacam-macam, sila gawe tarawih lik bali rehat. Alasan pelonggom ya buat dia tarawih sakit jengku, sakit keketut, sakit kain, sila bau tukul kursi. Bau tarawih ini berugak sila, berselanggah ini berugak. Boleh sah. Sila napi jadi alasan terkait. Tiang jelaskan marak nike supaya pelungguh bebas melakukan solat sunat tarawih. Mbe jantan tekawe. Dia kawe nganjang sila tukul li berugak. Bau boleh sah. Nah, soal lamu tinggalan tarawih borong dah cukup syarat untuk meraih semua kemuliaan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Harus ada yang 6 nike pokoknya. Pertama puasa, kedua adalah tarawih, ya paling berat tarawih. Yang ketiga adalah liman ada zakatal fitrah, bagi dengan sak mili sebulan zakat fitrah. Lulus tuah nike sila, tidak masalah. Yang keempat adalah liman ada salawatil mafruḍat, bagi dengan sak lulus sembahyang 5 waktu. Lulus tedah nidah. Ndak gara-gara puasa ndarak balung sembahyang zuhur. Gara-gara puasa ndarak balung sembahyang asar lemes. Harus tegawe 5 waktu. Yang selanjutnya yang kelima, liman kana qutuhu halalan, kadu buka nyaur barang halal. Yang terakhir yang keenam adalah liman kana habluhu ma'an nasi khairun, bagi dengan sak solah hubungan kance pada manusia.
Nah, apabila ada yang 6 nikah, pelungguh wajib insya Allah mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Puasa, tarawih, zakat fitrah, lunas sembahyang 5 waktu, makan minum berbuka nyaur halal. Yang keenam, bagus hubungan kacir padat manusia, alias kita saling memaafkan. Sila apapun aran kemuliaan istimewaan yang ada di bulan Ramadan, pelungguh dapatkan. Singkat cerita, Al-Quran yang 30 juz, ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat yang ada dalam surat Al-Alaq ialah pertama turun. Itu nikalah yang pertama kali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima dari malaikat Jibril di Gua Hira yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Ternyata ayat yang pertama turun Bapak Ibu, perintah lekan Allah agar pelungguh mengenal Allah. Iqra, baca, belajar, ngaji, berguru, agan ngumbe bismi rabbikal ladzi khalaq. Adik terkenal aran nenek sapiya, agan terkenal Allah. Ayat yang pertama kali turun perintah untuk mengenal Allah. Pertanyaannya, apa yang terkenal Allah? Kan ngenu. Ayat pertama turun perintah kenal Allah. Mungkin apa nih terkenal nenek nu? Sagan terkenal sakti. Mara entan tiang pelunggum sami tican hidup isi Allah Ta'ala pitu jelo pitu malam ngenu endah sawajib tak kenal Allah Ta'ala sakti. Mara entan tiang pelunggum sami tican hidup lek bawon dunia bawa langit sakepitu atas bumi sapitu lapis ngeno endah sawajib tak kenal Allah sakti. Mara entan tiang pelunggum sami tersadik isi Allah pitu anggota zahir pitu anggota batin. Ia endah sakiang pelunggum sami wajib tak kenal Allah Ta'ala sapitu nikah. Nikalah jawabannya. Apa ni terkenal Allah? Jawaban pitu. Mana yang 7 nikah secara ringkas? Asma'ahu, wajib terkenal nama-nama Allah. Beton tepeta, cari di looking Quran, tulis Al-Quran, ada. Panjang penjelasan. Kedua, apa ni terkenal Allah? Sifatahu, sifat-sifat Allah. Yang ketiga adalah awamirahu, perintah-perintah Allah harus kita kenal. Perintah harian, perintah mingguan, perintah bilang musim dan seterusnya. Yang keempat adalah lawahihi, larangan-larangan Allah. Yang kelima adalah wa'iduhu, yaitu ancaman-ancaman Allah. Lamun nek pacu neraka harus terkenal pegawaian-pegawaian adik tidak gaul. Yang keenam adalah wa'dullah, janji-janji baik Allah. Sudah jelas. Lamun terpacu surga. Itu contoh. Yang terakhir yang keenam, na'maullah, wajib terkenal nikmat-nikmat Allah. Pelunggum sehat saya ican Allah, bukan dokter. Nggih, panjang penjelasan. Yang terakhir jamaah, ayat yang pertama turun perintah mengenal Allah. Ternyata ayat yang terakhir turun peringatan tiang pelungguh akan kembali kepada Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ingat-ingat pada, jaga pada, waspada, sopok jelo sopok waktu gan tertulak doang tipa Allah. Ayat pertama turun perintah mengenal Allah. Ayat yang terakhir peringatan kepada tiang pelungguh akan kembali ke hadirat Allah, alias tak mati doa. Dari itulah sila sendik teman kembali kepada Allah. Sila kita persiapkan diri kita masing-masing dengan yang 7 baru itu. Kita kenal nama-nama Allah, pelunggum hafal sifat-sifat Allah, pelunggum tahu perintah-perintah Allah, pelunggum tahu larangan-larangan Allah, pelunggum tahu janji-janji baik Allah, pelunggum tahu ancaman Allah, pelunggum juga sadari nikmat-nikmat Allah. Tentu semuanya yang 7 nikah panjang lebar penjelasannya. Insyaallah bija jari pelunggum sami akan tahu nantinya karena dia ngaji.
kelemak kelem kebian ngaji dan ngaji. Nggih. Nah, sekedar nikah saja sebagai pengajian nuzulul Quran kita pada malam niki. Mudah ada manfaatnya, mudah ada barokahnya, dan mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Mumpung kita kumpul seperti niki, masya Allah, berapa ratus yang hadir makin. Kita hadiahkan pahala zikir sapah kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Apabila tiang belum